ingat kisahnya di dalam kitab Matius pasal 18 itu? Ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Wow, dia nggak bisa bayar hutang itu, walaupun dia jual rumah, dia jual semua harta bendanya, ya, dia jual dirinya juga, anak istrinya juga nggak sanggup bayar. Itu sebabnya dia datang kepada raja itu dan berkata mohon ampun, dan raja itu penuh kasih karunia dan anugerah, diampuni semua hutangnya 10.000 talenta. Setelah itu dia keluar, dia jumpai temannya yang punya hutang hanya 100 dinar, alas sedikit sekali. Lalu dia cekek temannya, dia berkata bayar enggak? Bayar. Ya, lalu temannya itu dimasukkan di dalam penjara. Nah, orang-orang tadi ngelihat apa yang dilakukan oleh si orang ini. Ya tadi diampuni sama raja. Punya hutang 10.000 talenta. Punya temannya cuma 100. Enggak diampuni, dilaporin sama raja. Raja bilang, kalau begitu orang itu masukkan di dalam penjara. Sama-sama akhirnya diikat. Waktu kita tidak melepaskan pengampunan, kita sedang ikat. Dan apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Jadi ini luar biasa tentang kunci ini. Dan saya percaya ketika firman Allah ini hidup di hati saya, ya, Tuhan pasti akan memberikan kunci itu juga buat saudara. Katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Allah kita. Ya. Nah, pertanyaannya adalah begini. Apakah kita juga dapat memiliki kunci ini? Ya, tadi kan Tuhan udah berikannya kepada Petrus. Apakah kita ambil dari Petrus? Ya, karena Petrus yang sudah diberikan kunci ini. Ya, saya berkata begini, bukan hanya Petrus yang diberikan kunci, tapi setiap orang yang sama-sama mengaku, sama seperti pengakuan yang diberikan oleh Petrus, engkau adalah Mesias, engkau adalah juru selamat, engkau adalah anak Allah yang hidup, engkau adalah Tuhan. Kita juga akan diberikan kunci itu, katakan amin. Kenapa saya berkata seperti itu? Sebab begini, setelah peristiwa kebangkitan dan peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, dan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan setelah peristiwa Pentakosta, mereka semua pergi memberitakan Injil. Saudara tahu bukan hanya Petrus yang membangun gereja. Memang di Roma ada gereja Santo Petrus. Ya, di gereja itu di bawah mimbarnya itu katanya ada kuburannya Petrus. Ya, di Roma Petrus mati dengan cara disalibkan tapi kepalanya di bawah. Ya. Tapi bukan hanya Petrus loh. Ternyata sejarah gereja mencatat murid-murid yang lain juga itu membangun gereja. Saya bacakan di warta juga ada, saya catetin. Yang pertama Markus. Nah, Markus tahun 43 Masehi dia berangkat ke Alexandria dan mendirikan gereja juga di sana. Thomas, ya, orang murid yang ragu-ragu itu. Tapi ternyata dia juga berangkat ke Suria. Nah, makanya di Suria banyak orang Kristen juga, Thomas. Ya, setelah itu Thomas berangkat ke India dan mendirikan gereja di India. Ya, dinamakan gerejanya itu adalah yang terkenal Mar Thoma. Ya, dia juga mati dengan mati syahid. Kemudian Bartolomeus juga membawa kekristenan ke Armenia. Di Andreas juga memberitakan Injil sampai ke Rusia. Sampai ke Rusia. Jadi di Rusia juga banyak orang Kristen. Bahkan sampai ke Semenanjung Balkan, dia mati di Patras, makanya ada gereja Santo Andreas di Patras. Bahkan yang lainnya juga masih banyak lagi. Simon orang Zelot dan sebagainya. Hampir semua murid-muridnya itu membangun gereja. Itu sebabnya saya percaya bukan hanya Petrus yang diberi otoritas untuk membangun gereja. Ya, bukan hanya Petrus yang diberikan kunci kerajaan surga. Tapi murid-muridnya juga. Dan saya percaya bukan hanya murid-muridnya, tapi setiap kita yang percaya
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diberikan kunci kerajaan surga. Katakan amin. Ini luar biasa. Saya bergairah sekali. Karena kunci ini akan membuat kita melepaskan hal-hal yang di surga bisa datang dalam hidup kita. Ya, nah sekarang bagaimanakah supaya kunci ini dapat berfungsi dalam hidup kita? Yang pertama adalah saudara harus percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Sama-sama katakan percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Artinya apa sih percaya Yesus sebagai Juru Selamat? Artinya kita harus mempercayai bahwa Kristus telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Kenapa dia harus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita? Karena dosa membuat manusia terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Karena manusia yang berdosa itu hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Manusia yang berdosa harus dimurkai. Manusia yang berdosa harus hidup di bawah kutuk. Tahu hidup di bawah kutuk? Ciri-ciri orang hidup di bawah kutuk. Satu, usahanya selalu mengalami kegagalan. Dua, seringkali mengalami sakit keturunan. Ya, kalau engkongnya darah tinggi, dia darah tinggi, dia darah tinggi, darah tinggi, darah tinggi, darah tinggi. Makin lama makin tinggi darahnya. Jadi ada penyakit keturunan. Ciri-ciri orang yang kena kutuk sering alami kecelakaan. Ya, jadi coba dilihat begitu. Ya, itu gitu. Kalau kita orang berdosa, hidup dimurkai Allah, hidup di bawah kutuk. Ya, orang berdosa harus dibinasakan. Tapi kita bersyukur kepada Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa kita. Katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Allah kita. Orang berdosa tidak bisa bayar dengan perbuatan baiknya. Perlu dicatat ini. Ya, itu sebabnya Yesus perlu mati di kayu salib. Masih ingat kisah narapidana itu yang pernah saya sampaikan? Kalau ada seorang narapidana nih, tadi pagi saya sampaikan, kalau misalnya dia seorang yang begitu jahat, memperkosa, udah habis memperkosa lalu dibunuh orang yang diperkosa. Udah dibunuh, dimutilasi. Ada kan sekarang kan yang begitu kan? Iya kan? Saya percaya hakim pasti akan jatuhi hukuman mati. Dan ketika dijatuhi hukuman mati, orang ini pasti mungkin berkata, Pak Hakim tolong lepaskanlah saya lah. Ya, saya janji deh Pak Hakim, saya akan berbuat baik, saya akan berbuat amal, saya akan kasih makan orang miskin, ya, saya akan bantu orang-orang yang susah. Tapi tolong lepaskan saya Pak Hakim, ya, dari hukuman mati ini. Saya janji untuk berbuat baik. Pak Hakim bilang berbuat baik harus, ya. Tapi dosa-dosamu itu harus diganjar. Kejahatanmu itu harus diganjar. Kamu berbuat baik harus di dalam penjara pun kamu harus bisa berbuat baik. Begitu. Tapi dosa-dosamu harus diganjar. Saudara tahu dosa kita harus diganjar. Ya, setiap perbuatan dosa kita harus dihukum. Tapi kita bersyukur kepada Yesus. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Kita beri kemuliaan buat Allah kita. Itu sebabnya kita yang percaya kepada Yesus, kita dijadikan benar oleh Dia. Amin. Dan setelah itu kita harus melakukan perbuatan yang baik agar Bapa di surga dipermuliakan lewat kehidupan kita, anak-anaknya yang mengasihi Dia. Kita beri kemuliaan buat Allah kita. Tapi bukan hanya percaya Yesus yang mati, juga percaya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Supaya kita yang percaya kepada Yesus tidak binasa untuk selama-lamanya, tetapi beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya itu, tapi percaya juga Yesus sebagai Tuhan. Tolong ditampilkan. Oke.
Apa itu percaya Yesus sebagai Tuhan? Percaya Yesus sebagai Tuhan atau yang disebut dengan kurios, yang memiliki otoritas tertinggi atau penguasa. Jadi Kristus bukan hanya menebus kita untuk diselamatkan, tetapi Ia membeli setiap kita ini agar kita menjadi miliknya selama-lamanya. Katakan amin. Ya. Nah, jika kita percaya bahwa Ia adalah penguasa tunggal satu-satunya, ya, tandanya apa itu? Bukti iman bahwa kita percaya Yesus adalah Tuhan apa? Yaitu hidup di dalam ketaatan. Sama-sama katakan hidup dalam ketaatan. Ya, jadi hidup dalam ketaatan itu adalah otoritas untuk kita mengalahkan musuh-musuh kita. Kita baca satu ayat di dalam warta kita sudah juga ada. Kita buka dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. 1 Petrus 1 ayat 2 juga kita baca. Kita baca dulu 1 Petrus 3 ayat 15. 2, 3. Tetapi di dalam hatimu hendaklah kalian memberikan kepada Kristus apa? Garis bawahi apa? Penghormatan yang khusus. Ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau misalnya Jokowi datang ke sini. Iya, seneng gak? Wah, apa yang kita lakukan? Kita akan perlakukan dia secara khusus. Mari Pak, duduk di depan. Kita kasih aqua dia? Oh? Enggak, kita enggak kasih aqua kan? Kita kasih minuman yang spesial.